Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sehat nih kita ya? Alhamdulillah, sampai. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Bulughul Maram ya. Ini bab anjuran, babul haits ala khusyu'i fis shalah, anjuran khusyuk dalam sholat. Nah, kita terakhir sudah membahas tip khusus agar khusyuk dalam sholat. Nah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkalam di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 1 yang sampai 6. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum syaitanir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman yang beruntung? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya dalam khusyuk dalam sholatnya ini, seseorang yang sholat dapat menyatukan antara kebersihan lahiriah dan kebersihan batiniyah. Nah, jadi orang sholat itu ya secara lahiriah dia mengerjakan sholat, dia membekas apa yang dia kerjakan, dan hatinya itu juga bersih. Di perilakunya itu mencerminkan orang-orang yang sholat. Artinya sholatnya itu ada fungsinya. Bukan orang yang sholat tapi tidak berfungsi. Nah, fungsi sholat itu memang tanha anil fahsai wal mungkar, mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Kalau sholatnya tidak khusyuk, dia tidak memahami, tidak mengerti apa tujuannya Allah Ta'ala untuk hamba itu sholat, ya tidak ada fungsinya. Berarti fungsinya sholat hilang. Berarti dia itu mengerjakan sholat cuma untuk rutinitas saja. Nah, biasanya sholat ya sholat. Kalau orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ini, nah, dia bisa memfungsikan sholat. Nanti wong sholat itu juga tidak berbuat yang keji, perbuatan kotor atau yang lainnya, maupun yang mungkar yang diingkari oleh syariat, yang diingkari, nah, dia pun juga tidak mengerjakan. Maka tips khusus agar khusyuk dalam sholat, yang pertama kemarin itu mengucapkan ta'awud. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menghayati bacaan. Nah, di sholat itu dihayati bacaannya. Nah, kalau orang itu bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya semuanya itu kecil. Bahkan dirinya itu kecil, yang besar, yang maha besar cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu maknanya gitu. Kemudian bacaannya, ta'awudnya, iftitahnya, itu harus kita maknai, harus kita pelajari artinya apa, maksudnya apa. Ini agar sholat kita itu khusyuk. Ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita faham yang kita baca. Allah Maha Besar. Apa maknanya Allah Maha Besar itu? Nah, kita fahami. Kemudian Al-Fatihah kita fahami artinya, maknanya. Nah, ini akan menghantarkan seseorang akan khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, mengakui keagungan Allah Ta'ala dan memohon pertolongannya. Jadi yang ketiga ini, agar khusyuk ini memang mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongan Allah. Dia sadar benar bahwasanya dirinya itu butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang butuh itu Allah, bukan. Ya. Sholat itu kebutuhan kita sendiri, ya, bukan kebutuhannya Allah, bukan. Subhanallah, ya, Allahumma yasifun. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Yang butuh sebenarnya sholat itu diri kita, bukan Allah. Ya. Kalau andai kata sedunia ini tidak mau sholat, apakah Allah itu akan turun derajatnya? Tidak. Allah tetap Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Maka kita harus meyakini yang butuh dengan sholat, kita mengakui keagungan Allah. Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun keagungannya dengan kita tidak mengerjakan sholat. Tidak, sedikit pun tidak. Nah, malah yang rugi diri kita. Kita tidak sholat, sing rugi awake dhewe, bukan orang lain, ya, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri yang rugi. Nah, maka kita minta kepada Allah, memohon pertolongannya. Yang ketiga. Yang keempat, ya, mengakui bahwa manusia itu lemah dan fakir. Ya, maka dalam rukuknya, sujudnya, jadi orang ketika rukuk itu sebagai pengakuan dirinya itu lemah di hadapan Allah. Maka tundukkan, kepala ini ditundukkan. Ya, kepala ditundukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lainnya. Kemudian sujud ini sebagai pengakuan bahwa diri kita itu lemah, fakir, butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, nah, kalau kita mau khusyuk, yang lima ini, pandangan itu tertuju pada tempat sujud. Nah, jadi ketika kita sholat itu jangan melihat ke atas, jangan, ampun. Nah, kalau kita pengen khusyuk, lihat ke tempat sujud. Nah, maka karena para ulama itu mengatakan hati itu mengikuti pandangan. Nah, kalau orang itu awalnya memandang, bisa jatuh hati nanti. Ngoten nggih? Awalnya dari pandangan. Nah, dari pandangan jatuh ke hati. Ya, ini para ulama juga mengatakan seperti itu, ya. Hati itu mengikuti pandangan. Nah, aku tok ndelok kae tok srek, ternyata dadi bojone tenan. Nah, karena jatuh hati dari awal pandangan. Maka kalau kita sholat, tujukan ke tempat sujud, jangan melihat kemana-mana. Yang terakhir, tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi dalam sholat. Tidak boleh. Tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi dalam sholat. Maka ini nanti nomor 6 ini nanti diterangkan oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis tentang bagaimana caranya kita itu sholat tidak berpikir tentang dunia. Allahu Akbar, kelingan apa nih? Duitku mau hilang ning endi? Kunci motor tak kok ning endi? Waduh, wedhusku tak pakani apa durung? Tekan ngendi-ngendi? Jangan. Maka tidak boleh kita memikir hal itu, dilepas semuanya.
Itu ya. Maka satu, mengucapkan ta'awudz, menghayati bacaannya. Nah, ini yang penting nanti, menghayati bacaan ini perlu. Kemudian mengakui keagungan Allah, mengakui memohon pertolongan Allah, mengakui bahwa manusia itu lemah, fakir. Nah, di saat kita rukuk dan sujud. Kemudian yang kelima, pandangan tertuju pada tempat sholat. Kemudian 6, tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi dalam sholat, seperti makan, minum, keinginan-keinginan yang lainnya. Tinggalkan semuanya. Nah, ini memang butuh riyadhah, butuh olahraga. Bukan olahraga fisik, olahraga supaya jiwa kita itu dibawa ke situ. Nah, ini butuh riyadhah juga. Nah, maka ulama ya itu berpendapat walaupun orang itu sholatnya tidak khusyuk, itu sholatnya tetap sah. Bukan sholatnya batal, enggak, tetap sah. Tapi pahalanya itu mungkin berkurang nilainya. Ya, jadi kalau 20 derajat, 27 derajat, ya mungkin jadi apa ndoknya glundung ya ngerti. Ya, intinya sholatnya tetap sah. Dia sholat memikirkan dari sejak takbir sampai salam, saya dipikir gawe cilok terus. Terus wah, angel lah itu tadi. Maka nilainya itu besar. Kan nilainya. Ya, sholatnya tetap sah, tapi pahalanya yang blinding kayak bakso cilok nih wow. Nah. Blinding nanti. Nah, bisa difahami nggih khusyuk itu ya. Nah, khusyuk jenengan harus pahami itu. Baik, kita masuk ke hadisnya. Hadis yang ke 251. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyar rajulu muhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu sholat sambil bertolak pinggang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa lafdzu lil Muslim, dan lafaz untuk Muslim, wa ma'nahu ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi. Maksudnya muhtasiran, ini bertolak pinggang, adalah seseorang menaruh tangannya di pinggangnya. Jadi namanya tolak pinggang, orang tolak angin deh, tolak pinggang gini ya, berkaca pinggang, tolak pinggang. Nah, tangannya di pinggang di sini. Nah, maka larangan sholat meletakkan tangan di pinggang, nggak boleh. Nah, di sholat gini jangan. Hikmahnya apa? Memang para ulama mencari hikmahnya. Karena hikmahnya di sini memang orang-orang Yahudi itu ibadahnya itu meletakkan tangannya di pinggang. Nanti orang-orang Yahudi, wallahu alam ya. Nanti sukanya bertolak pinggang gini, gandeng-gandengan biasa nih. Nah, pernah lihat orang Yahudi pas nyanyi-nyanyi itu. Nah, nanti gandeng-gandengan gini, dia lunjak-lunjak gitu. Warung munggah-munggah ngeten nggih. Nah, itu biasanya di dekat tembok ratapan, di Palestina sini. Nah, biasanya sini gatok-gatok, nah, dia joget-joget seperti itu. Ya, ini larangannya ini seperti ini. Tidak boleh kita menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, berkaca pinggang ini adalah perbuatan orang yang sombong. Nah, ini orang-orang sombong. Jadi orang-orang kalau berdiri dengan ini, nah, seperti angkuh, nah, sombong dia. Orang-orang Arab ngejak padu apa orang ngejak apa gini? Wah, ngejak padu. Ini ngopo? Nah, ini biasanya ngoten toh. Apa ya ngejak padu? Nah, ini jangan. Kita pun jangan seperti itu. Ya, hindari kita berkaca pinggang. Nah. Kemudian yang keempat,
memang sholat itu yang diharapkan khusyuk dan tunduk. Karena sholat itu memang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini berkaca pinggang atau bertolak pinggang ini memang perbuatan sifatnya orang-orang yang sombong. Maka para jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan dengan tegas, orang yang sholat atau orang yang berkaca pinggang di waktu sholat itu tidak beretika, tidak punya etika dia. Berarti sholat, walaupun kita sholat sendiri, kalau sholat jamaah kan jarang, nggak bisa dia. Ini nyenggol, ini nyenggol. Kalau sendiri jangan sampai. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafil Bukhari, dan di dalam kitabnya Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha anna dzalika fi'lul yahud. Sedangkan riwayat di Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya hal itu adalah perbuatan fi'lul yahud, perbuatan orang-orang Yahudi. Ini tidak boleh. Dipertegas dengan hadis yang 252. Hadis selanjutnya. Ini biasanya sing tinggi alasan banyak orang ini ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas, semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, idza kutimal asya'u, ya, apabila makan malam, ini apabila makan malam itu asya'u sudah dihidangkan, fabda'u bihi, maka dahulukanlah makan qabla an tusallul maghriba, sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-asya'u itu adalah makanan yang disantap di malam hari. Maka kalau bila makanan itu sudah terhidang dan ia hendak makan, maka boleh makan dulu. Boleh. Kita mendahulukan makan dulu. Kedua, memang sholat itu menghadirkan khusyuk. Kalau makan itu tadi menyebabkan orang tidak khusyuk, lebih utama dia makan dulu. Ya, ini mungkin terasa ya. Misale wis tuku tangkleng karo gule. Wis adzan. Adzan di sini kalau disebutkan di sini adzan maghrib. Allahu Akbar adzan. Salat sik apa mangan sik ya. Maka kalau sudah siap boleh makan. Kalau memang dia tidak mengganggu kekhusyuan sholat, lebih utama dia makan dulu. Kalau dia sholat orang ganggu, Allahu Akbar, orang kelingan tengklenge satene, ya wes, monggo, tidak masalah juga. Ya. Tapi kui angel gitu ya, mesti kelingan. Apa meneh mau tak kok jobong kok pirah pangan kucing kok pirah. Serak karo-karoan sholatnya nanti. Ya, maka boleh. Maka jumhur ulama yang keempat ya, mayoritas ulama sepakat ya. Ini jumhur ulama itu sepakat mendahulukan makan ini tidak wajib. Namun sebagian ulama dalam mazhab Zahiri itu wajib mendahulukan makan dulu dan sholatnya tidak sah. Wah. Ini yang mazhab Zahiri, dia wajib sholatnya tidak sah. Lah, bagaimana? Karena memang zahir hadis ini apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah dulu sebelum kalian sholat maghrib, perintah di sini. Maka sebagian mazhab Zahiri dia mewajibkan, kalau dia nekat sholat tidak sah.
Namun jumhur ulama sepakat mendahulukan makan di sini tidak wajib, cuma lebih utama kalau memang makan itu mengganggu kekhusyuan sholat, dahulukan makan dulu. Ya, maka di sini sebagian ulama seperti jumhur tadi, ketika waktu untuk hampir habis ya. Tapi kalau jumhur ini ya, jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau waktu sholatnya itu hampir habis, makan teko, nanti makanan sudah terhidang, waktu sholatnya mau hampir habis, maka para ulama jumhur ini memilih mendahulukan sholat dulu. Nanti ditakutkan waktu sholatnya habis. Kalau tidak takut kalau sholat waktu sholatnya itu habis, ya boleh dia makan dahulu. Maka memang kalau bagi orang-orang yang dia itu menjaga kekhusyuan sholat, ya dia mendahulukan makan dulu daripada nanti dia sholatnya tidak khusyuk. Maka di dalam kitab Ar-Raud ini makruh ya, makruh hukumnya orang yang sholat sambil menginginkan makanan yang dihidangkan, ini makruh. Maka jika tidak ada niat tidak kuat, ya dia harus mendahulukan jika memang tidak mengharuskan, tidak kuat, ya dia mendahulukan makan dulu, atau dia memang kalau kuat ya harus mendahulukan sholat dulu. Makruh. Ini memang yang terjadi di masyarakat kita ketika sholat Jumat. Mantan adik-adik niku sing dipikir dhewe sedekah ya napa jenenge Jumat berkahe napa salate. Napa meneh Jumat berkahe tulisane wah iki bar iki lau iki ketoke roket chicken iki. Wah, langsung nek iso cedhake salate. Ya. Makanya di sini memang itu juga dilema ya, seperti Jumat berkah itu. Apalagi gitu kadang-kadang juga wes sholat Jumat pikirannya cuma Jumat berkah. Wah hidup piye iki gitu. Kan ada sisi positif dan ada sisi negatif. Mending didelekke sik. Kok nek wis rampung didongke. Akhirnya kusuk nanti. Ya, itu tinggal ya. Kalau memang dia kuat untuk menjaga kekhusyuannya, silahkan dia sholat dulu. Kalau memang tidak kuat untuk menjaga kekhusyuannya, selesaikan makannya dulu. Nah, itu pun juga boleh ya, untuk hal-hal yang lainnya yang mungkin itu memang mengganggu kekhusyuan sholat. Banyak ya. Maka dalam sholat ini menjaga kekhusyuan itu memang kita tidak boleh tergesa-gesa. Maka tergesa-gesa dalam hal-hal yang demikian itu juga menyebabkan kekhusyuannya itu juga berkurang. Sebagaimana orang yang dia itu tergesa-gesa ketika iqomah dikumandangkan. Seperti hadis idza tuwibalis shalah, jika telah dikumandangkan iqamatis shalah fala ta'tuha, janganlah kalian itu mendatanginya wa antum tas'auna. Janganlah kalian itu mendatanginya dengan berlari. Fala ta'tuha wa antum tas'auna, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari. Wa atuha wa alaikumus sakinah,
tetapi datangilah dengan sakinah, dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Ya. Gerakan apa yang kalian dapatkan maka fasallu, maka sholatlah mengikuti gerakan itu. Fama fa'atukum fa'atimu, apabila ada gerakan yang terlewat fa'atimu, maka sempurnakanlah. Fa inna ahadukum, sesungguhnya seseorang dari kalian, idza kana, jika dia yamhidu ila sholati, dia bermaksud untuk sholat, fahuwa fis sholati, maka sesungguhnya itu dia dalam keadaan sholat. Jadi ketika orang itu ya, mendatangi ketika sudah komat, maka jangan dia itu mendatangi sholat itu dengan berlari, artinya jangan tergesa-gesa. Nah, kalau kamu tidak mendapatkan gerakannya, gerakan sholat ya sempurnakanlah. Artinya kalau telat ya ditambah saja, nggak masalah. Nah, berarti misalnya dari sana krungu komat, Allah Akbar, langsung mancal sepedane, ternyata aku katok cendak. Piye saking kesusune. Waduh. Wah, ini repot ini. Nah, maka wa antum tas'auna wa atuha wa alaikum sakinah. Tapi datangilah dengan tenang, tenang mawon. Jangan tergesa-gesa. Nek telat yo ditambah. Ojo nek telat isin, oh ampun. Wah wis telat rasane masjid sisan, oh ampun. Kalau telat ya tambah mawon. 2 ndak masalah, 3 ndak masalah. Lah subuh telat loro Pak, ora apa-apa. Nah, sudah mendapatkan pahala dia berjalan ke masjid dan sebagainya. Baik, dari sini ada